Flow. Ini minggu pertamaku kerja praktik di PT Bayo Berjaya Indonesia. Perkenalkan, saya Azhar Taufik dari MN23. Pada minggu pertama ini kegiatan kita adalah pengenalan perusahaan dan proses produksi. Untuk pengenalan kita diberi file PDF lewat WhatsApp, about company profile, visi misi dan lainnya. Selanjutnya, proses produksi mie keripik, yakni proses coating atau pelapisan rasa. Di sini pertama kita menakar gula halus sebanyak 10 gram. Tidak boleh lebih, harus 10 gram. Lalu memotong satu batang coklat ya. Jadi satu batang coklat ini cukup untuk 15 piece. Nah, lalu kita lelehkan coklat tanpa campuran minyak. Karena mie keripik ini tanpa menggunakan minyak dan pure coklat. Di sini kita melelehkan coklat juga menggunakan teknik Bain-Marie atau double boiler, dilakukan dengan memanaskan coklat secara tidak langsung menggunakan uap air panas untuk mencegah gosong. Teknik ini menjaga tekstur coklat tetap mengkilap dan tidak menggumpal. Lalu masukkan gula halus tadi dan aduk coklat sampai meleleh ya. Nah, setelah coklatnya meleleh, kita masukkan keripik pisangnya. Karena UMKM mie keripik ini, keripik pisangnya beli dari supplier, jadi kita produksi hanya coating atau pelapisan rasa saja. Keripik pisangnya ini diaduk selama kurang lebih 10 menit sampai coklatnya itu tercampur merata ya. Seperti ini. Lalu setelah itu, keripik pisangnya diangkat dan taruh pada wadah yang sudah disiapkan tadi ya. Lalu taruh di pendingin selama kurang lebih 2 jam. Setelah 2 jam, kita packing produk. Di sini keripik pisang yang sudah didinginkan selama 2 jam tadi, di-packing dan ditakar. Satu kemasan 114 gram. Karena untuk kemasannya 4 gram, isi produknya 100 gram. Total 114 gram. Di sini kita membuat 30 piece dan kita cek produk agar tidak kotor sebelum di-seller atau di-sealing ya. Nah, ini selanjutnya sealing produk. Dan rapikan. Produk siap untuk didistribusikan ke toko oleh-oleh atau dikirim via ekspedisi. Pada minggu kedua, kita diperintahkan untuk pembuatan invoice pembelian produk mie keripik secara online via WhatsApp. Pada minggu ketiga, melakukan evaluasi distribusi mitra dari data mie keripik tahun 2025 hingga 2026. Nah, ini pertama saya menginputnya ke Excel terlebih dahulu, lalu dianalisis untuk mengetahui jumlah pengiriman, total volume distribusi, serta estimasi perputaran produk berdasarkan selisih tanggal pengiriman. Selanjutnya, mitra diklasifikasikan ke dalam kategori cepat, stabil, lambat, atau belum repeat order ya. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sebagian besar mitra berada pada kategori perputaran lambat dan sistem distribusi ini masih berbasis permintaan atau pull system gitu. Jadi temuan ini menjadi dasar rekomendasi penguatan monitoring stok dan evaluasi distribusi secara berkala. Nah, pada minggu keempat di sini saya melakukan pencatatan digital dengan menggunakan Microsoft Excel. Sebenarnya ini adalah rekomendasi atau usulan saya kepada pemilik usaha agar pencatatan manual ini diinput ke Microsoft Excel agar memudahkan untuk pencatatan menjadi lebih rapi dan terstruktur dan juga perhitungannya menjadi benar gitu. Karena sebelumnya pada data distribusi yang dicatatan manual tadi itu ada kesalahan pada bagian data distribusi. Dan ini sudah selesai dan sudah terstruktur dan betul. Selanjutnya ini proses produksi ulang ya untuk didistribusikan ke toko oleh-oleh. Di sini kami packing, sealing dan cek produk. Di sini saya membuat invoice untuk mitra retail. Di sini ada 2 toko oleh-oleh. Yang pertama, toko Lavanda Brownies Kosambi yang mengorder 30 piece dan toko Dela Jaya Niaga mengorder 50 piece.
Lalu pada minggu kelima, mencari dan mendata calon retail toko oleh-oleh untuk kerjasama titip penjualan atau konsinyasi dari Google Maps, media sosial, lalu negosiasi via WhatsApp seperti ini. Pada minggu ke-6 di sini kita membuat inovasi produk dan varian rasa My Kripik. Nah, di sini sudah ada 17 produk dan varian rasa yang telah kami buat. Pada minggu ke-7 sampai dengan 9, kita cuti dan libur lebaran. Sampai ketemu di part selanjutnya. Pada minggu ke-10 bulan April ini kita melakukan update calon retail yang sudah diklasifikasikan pada minggu ke-5 apakah di-accept atau tidak. Jawabannya tidak di-accept. Karena walaupun semua data ini berstatus tidak di-accept, tapi kegiatan ini memberikan kontribusi karena yang pertama, membantu proses screening calon mitra, yang kedua menjadi dasar evaluasi untuk strategi kedepannya, yang ketiga menghindari kerjasama yang kurang menguntungkan. Pada minggu ke-11 bulan April ini kita ada 2 kegiatan. Nah, yang pertama ini adalah menempelkan stiker expire date pada produk My Kripik. Pada minggu ke-11 kegiatan kedua ini adalah kita mengunjungi retail yang direkomendasikan oleh pemilik usaha untuk menawarkan kerjasama pada toko kue Ervina Bolu, Kecamatan Kelari. Nah, ini kita sedang negosiasi untuk menawarkan produk dan hasilnya adalah produk My Kripik di ACC atau di accept untuk kerjasama dengan toko Ervina Bolu Kelari dengan sistem titip jual atau konsinyasi. Pada minggu ke-12 bulan April ini kita merapikan data pencatatan digital selama kerja praktik ya. Di sini ada data produksi My Kripik, lalu data evaluasi, perputaran produk, data distribusi, data calon retail titip jual, membuat list inovasi rasa, dan mengupdate data calon retail titip jual. Dan pada minggu ke-13, saya memberikan data pencatatan digital selama kerja praktik kepada pemilik usaha My Kripik. Sekian, terima kasih.